dengan adanya tambahan, Fovius dan juga Farsha yang diambil. Tapi jujur, Fovius itu menurutku damage-nya masih lumayan. Walaupun menurutku pribadi ya, gak segede Esmeralda. Ya, tapi Fovius kan crowd control yang dicari. Oke, damage dia mungkin nggak menyebalkan seperti Esmeralda, tapi Fovius itu nyebelin banget hero-nya. Dan lihat, langsung ditutup sama Aranda First Blood di tangan dari seorang Cho. Itu dia pasif dari Aranda. Adinda, Ananda. Pasif dari Aran ya, bukan Fovius. Apa tuh pasif? Itu, menutup jalan pulang dari Fanny. Oke, tutupan jalan pulang inilah yang tadi dilakukan dengan lapu-lapunya dan bahkan masih terbukti bisa dilakukan dengan hadirnya Fovius. Dan wow, lihat Kabuki untuk di arah bottom lane. Dia benar-benar bisa nge-tanky banget dengan adanya Uranus dan bahkan ada sedikit pukulan terhadap Purple Buff yang dimiliki oleh Nami. Tapi langsung satu poin kill diamankan oleh seorang Yaskel dan Widdy. Ini dia. Dengan pergerakan Widdy di level 4 dan yang sudah gue bilang tadi Kalea itu powernya Widdy. Dan otomatis ngeliat kayak teritorial tuh udah dipegangin sama Indonesia ya. Ngelihat bagaimana, oke, pertama dari Purple Buff. Kedua sekarang Fanny-nya bahkan sampai sekarang belum level 4. Dan kehilangan lagi Orange Buff-nya. Udah beda 3 level. Hampir 3 bahkan tadi dengan Joe loh. Wah, ini makin ngebuat seorang Joe akan lebih berat sih. Hah, berat? Iya. Kenapa berat? Karena berat. Karena dia akan punya tanggung jawab. Ngegendong Gue udah dikasih kill di awal. Iya. Gue udah dikasih farming di awal. Closingnya nggak boleh fail. Ya nggak boleh gagal deliver. Kalau misalnya dari awal lagi struggling, oke, ini masih 50-50. Tapi kalau udah dari awal lu dapetin gold, dapetin first blood, dapetin apa, itu kan pasti ekspektasinya, udah, lu udah bisa gendong. Karena udah kena princess treatment soalnya kan. Iya. Apa-apa udah dapet. Dari Purple Buff dan juga Orange Buff tuh udah dapet semuanya. Level juga udah beda. Tinggal masalah farming Petra doang nih. Dan sekarang yes, 3 level difference antara Joe dan juga City Dead. Itu yang akhirnya ngebuat pergerakan dari tim Indonesia tuh kayaknya lebih leluasa gitu loh. Bahkan lihat untuk daerah bottom lane, Granger aja ngepok itu nggak ada rasanya. Dan bahkan dirotasiin sama YHS nih sekarang. Dan bahkan Flicker sudah dikeluarkan oleh seorang Arlut. Membuat dirinya tidak bisa lagi untuk bermain dengan Final Slash agresif. Nah, dia harus menjaga pergerakan dari seorang Fanny. Dan di kondisi saat ini agak cukup gambling mungkin dilihat dari tim Indonesia memilih ke invite menuju ke arah Purple atau ke arah Turtle. Mereka lebih fokus menuju ke arah Turtle sepertinya. Mereka lepaskan ke arah Purple tersebut. Ya tapi semuanya diambil gitu loh. Mau Lava Golem, mau Fire Lizard, Orange Buff pun sekarang itu masih ada potensi diambil. Lihat Kabuki dari segi positioningnya. Dia udah ngebuka informasi dengan sebegitu luas loh. Dan bahkan lihat udah ada datang juga tim dari Indonesia. Kabuki? Really? Duel trigger for Kabuki. Ini kayaknya nggak bakal wise, nggak bakal ada damage cukup. Dan lihat di depan sana Aran berhasil melakukan satu buah following up damage yang diberikan. Tapi Leonardo masih bisa selamat dengan ada Purify yang dia miliki. Terlalu keras untuk di level yang ke-7. Dan damage yang nggak akan cukup dari seorang Fanny. Sekalipun Fanny tadi full cable karena dia, itu masih belum tentu bisa tumbang. Gak bakalan cukup, apalagi dengan under menit 5, satu bottom lintar telah menghilang. Ini yang akhirnya ngebuat tim Indonesia pun makin teropen mapnya, makin terang lagi mapnya. Dan melihat bagaimana mereka melakukan sebuah pushing down ke jungle-nya dari tim Laos. Ini menandakan bahwa ya mereka udah pede. Push ke jungle, pegangin rumputnya, apapun yang bakalan diangkat oleh Widdy, chance besarnya adalah bisa di-pick off sama tim Indonesia. Iya, karena following up-nya ada. Mereka ada following up dari YS juga oke. Yeskiel, mereka di follow up sama Aranda. Jadi selama Yeskiel sama Arandanya masih bersama dengan Widdy, ini masih cukup damage-nya. Karena crowd control dari Aranda ini yang ngebuat Feather Extract-nya masuk semua. Dan ngebuat counter setup pun juga jadi susah ya bagi tim Laos. Kayak kalaupun emang ada pick off nih makin bantu, itu langsung keangkat dan sebentar dulu nih. Duel trigger for Yeskiel, tapi lihat di depan sana dia masih bisa selamat dengan flicker yang dimiliki. Meanwhile, para pasukan dari tim Indonesia, mereka mencoba untuk melakukan invite kembali menuju ke arah Purple dan Fanny. Ingat, Fanny tanpa Purple Buff ini bagaikan aku tanpa kamu tak berdaya, lumpuh pasti. Wow, kata-kata hari ini ya dari Bang Oji ya. Dan ngelihat bagaimana rotasi dari tim Indonesia, mereka juga sudah sering menjalankan 4-1 sampai sekarang ya. Kabukinya disuruh untuk ngurusin wave minion, tapi Widdy! Final Slash prediction yang berhasil mendapatkan Widdy, tapi sayang sekali malah sosok dari seorang Granger yang harus tumbang. Dari pemain Laos, Tatsone. Kali ini harus tertake down dan Tsunami Slave berhasil mendapatkan satu poin kill tambahan untuk para pasukan dari tim Indonesia.
Arlot tidak ada nafas untuk pulang dan si Bandit kali ini harus dipukul mundur ke arah belakang. Jujur tadi kalau untuk masalah vengeance dari Arnold sih aku penasaran ya. Lebih ke arah kenapa dimajuin di saat yang nge-follow up tuh masih kurang banget damage-nya. Karena sekarang gold lead Indonesia itu udah 1000 per menit. Ngebuat akhirnya 6 menit ya bedanya 6000 gold lead gitu loh. Dibandingkan dengan Laos. Jadi obviously Fanny, secara damage bakal kurang. Dan lihat No way. 3 kali basic attack itu setengah darahnya dari Fanny loh. Ya, itu basic attack arrow ya. Kita belum lihat dengan basic attack yang bisa 2 kali lebih cepat kalau dia pakai melee. Set gitu. Oh itu bakal lebih parah lagi sih. Iya, 2 kalau kali gitu. damage hitungannya. Dan Endless Battle juga sudah dikantongi oleh Joe, ngebuat true damage pun juga akan terasa di tangan dari tim Laos. Nah ini dia masalahnya. True damage dengan posisinya, item defense juga masih belum terlalu banyak. Itu yang akhirnya ngebuat, sebentar dulu nih, lagi dan lagi. Oke, lagi dan lagi langsung ada skill damage-nya tidak bisa dibendung, tapi mereka harus kehilangan sosok dari seorang Widdy. But it's okay, no problem, Duel Dragon. Joe, damage dari Turret terlalu sakit, tapi lihat dibalikan kembali oleh seorang Joe, damage yang diberikan. Pertukaran di kali ini dengan adanya Leonardo di belakang bersama dengan Aranda. Kembali lagi berulah di 2 match yang sudah kita tonton secara bersama-sama. Aranda ini memang harus diperhatikan. Memang mengerikan sekali kalau Aranda tersebut. Ya, jadi kayak apa ya, pressure itu selalu dipegang sama tim Indonesia gitu loh. Bahkan Aranda itu udah menyeramkan banget, ditutup bagian belakangnya. Push nggak boleh ditahan sama tim Laos. Joe-nya udah ditendang, nggak ada yang bisa nge-follow up karena Aranda nutup jalan di inner turret. Dan makan lihat, hampir aja digas tadi yes-nya, tapi untungnya nggak ketahuan. Cuman ya balik lagi, Indonesia untuk sekarang mereka nggak perlu benar-benar fokus banget ke arah turtle-nya. Yang perlu mereka fokuskan adalah wave minionnya, karena mungkin yang diincar adalah bisa menghilangkan holy defense sebelum menit 12 untuk sekarang. Oke, sedikit ada technical issue, but it's okay, no problem. Sabar sedikit, selama kita masih mengungguli dari kemenangan game kali ini. Ya itu bukan ungguli lagi sih, itu udah dominasi menurutku. Kanan Pasti. kiri, masalahnya 3 fundamental utamanya udah dapet. Laningnya udah oke, teamfight-nya udah oke, turret objektifnya juga udah oke. Indonesia. Yes, tapi kita langsung balik lagi ke dalam in-game cuy. Yap, dengan in-game yang dimana 3 turret outer di top mid ataupun bottom lane dari Indonesia yang masih utuh, membuat akhirnya tim Laos pun mau tidak mau bermain setengah map dulu. Karena maju sedikit aja. Pertama, ini ada Leonardo alias Kabuki yang bakalan bisa menerima dan juga mau absorb semua damage-nya. Dan bakal lihat sendirian juga nggak masalah dia. 3 lawan 1 dia masih bisa survive untuk sekarang. Wah, pertama yang ngebuat dia survive adalah tidak adanya burst damage pasti. Kedua, mereka gak cukup untuk crowd control karena purify. Yang ketiga level lah. Tidak bohongin kalau itu udah level. Udah jauh banget soalnya, masalahnya udah beda 5 level nggak sih? 5 level ini udah bener-bener kerasa banget loh. Pertama dari skill setnya, jelas skill level dinaikin, ditambah lagi dengan atribut juga yang kerasa, tapi tendangan dilakukan di cancel kah? Alright, tapi langsung di depan sana ada si Bandit bakal coba dimakan. Perpasukan dari tim Indonesia kali ini bakal bermain Pecah dengan lebih mengerikan sekali. Tapi tim Indonesia udah bisa pecahin oleh defense di arah top lane di menit yang ke-9. Wah, ini lebih agresif dibandingkan match sebelumnya ini. Tapi ngelihat dengan bagaimana Leonardo mid lane berjalan ya, tapi Leonardo masuk lebih dalam di following up. Masih ada final slash, tapi Leonardo masih bisa selamat. Dan bahkan Apis Sid Ipnya hampir tertik dan ya skill berhasil mendapatkan best turret di arah top lane, membuat para pasukan dari tim Indonesia mencoba untuk melakukan flanking kedua arah yang berbeda lainnya. Wah, ini mau dipukul kayak gimana juga Kabuki nggak bakalan berkurang banyak sih darahnya. Even sampai sekarang dia masih mencoba untuk mencari informasi dan ngedistract agar adanya inner turret di arah mid lane bisa diambil oleh tim Indonesia. Tinggal 2 aja di arah mid dan juga di arah bottom lane, tapi aku yakin kayak 1 kali gerakan lagi, bahkan lihat The Lord-nya nggak tumbang di arah bawah. Oh, langsung ada satu move Fader Racer yang tidak bisa dibendung, damage-nya terlalu Kabuki sakit. Dan bahkan Indonesia kali ini mencoba untuk menutup jalan dari seorang Leonardo sampai di depan base. Lihat apa yang dilakukan Leonardo. Terlalu banyak damage yang didapatkan dan Leonardo Winter Crown save the day for this time kan. No. Leonardo selalu dive in dan bahkan Winter Crown nggak bisa membuat dirinya selamat, Cauji. Iya, dan dengan adanya Kabuki yang menghilang, lihat bagaimana sudah ada tiba-tiba 2 Maleficor yang diambil oleh tim Laos di tangan dari Granger dan juga Fanny-nya. Ngebuat akhirnya untuk Leonardo mungkin damage-nya akan lebih terasa, namun nggak cuman ada Leonardo aja sebagai frontrunner-nya. Masih ada Fuse dan juga ada Widdy dengan kaliannya yang dimana kita juga masih menunggu ya adanya pick off tambahan lagi. Cuman emang agak sulit mengingat bahwa Indonesia mainnya tadi agresif. Dia nggak megangin rumput mainnya. Nge-show
ngasih pressure depan muka langsung dari tim Laos yang ngebuat akhirnya inisiasi dengan Tsunami Slam sedikit berkurang di menit 10 ke atas. Alright, kita bakal melihat pressure yang mereka lakukan agak cukup berkurang. Tapi ada satu hal yang harus diperhatikan adalah Widhi standby on position Leonardo sebagai bait. Dua Dragon-nya mana? Tidak dikeluarkan. Dan bahkan Widhi lah yang menjadi satu initiate yang pasti. Jadi Widhi lah yang mendapatkan poin plus. Karena Flicker yang udah keluar tanpa di following up dengan Dua Dragon. Itu akan membuat Cho akan lumpuh. Ini benar-benar dihilangin banget sih kapabilitas adanya satu penculikan atau satu pick off yang bisa dilakukan oleh tim Laos. Karena kalaupun emang mau ditendang ke belakang ya, yang nge-follow up tuh masih dikit banget. Even Granger-nya pun ini belum punya stackingan apa-apa. Kelihatan dari segi kill point-nya, Skypiscer kalaupun jadi, belum terlalu berasa efeknya. Apalagi dengan adanya Yesiel. Kombinasi selalu kayak gitu dari tadi. Uranusnya Kabuki paling depan, dia yang paling ngeteng duluan. Untuk sisi powernya di tangan dari Aram dengan Phoveus-nya, di belakang follow up dengan adanya Vetra Strike yang ngebuat akhirnya tim Laos bermain dengan jarak yang benar-benar ditekan banget oleh tim Indonesia. Ya, jadi kalau kita ngomongin sekarang lotnya sudah di arah atas, satu hal yang harus dilakukan oleh tim Indonesia adalah mereka harus dorong 3 lane. 3 lane ya. Kalau mereka nggak dorong 3 lane, ini mungkin capability dari tim Laos masih bisa untuk melakukan defense. Kita lihat Leonardo melakukan sedikit distraction, Vetra Strike dibuka terlebih dahulu. 2 lane sudah mulai masuk. Nampaknya Joe agak sedikit terlambat untuk melakukan dorong di arah bottom lane. Akhirnya mereka nggak berhasil mendapatkan, dan langsung ada flicker! Berhasil mendapatkan satu final slash, tapi masih ada with from di depan sana membuat lepas dari tim Indonesia yang malah mendapatkan Laos player. 2 Laos player harus tenggelam. Fokus sekarang base. Mereka tidak mau terlalu terburu-buru. Mereka mau biarkan saja base-nya dipecahkan oleh tim Indonesia. Berhasil mendapatkan game pertama atas Laos. Ini adalah game ketiga yang dimainkan oleh tim Indonesia. Scoreboard 15.000 dibandingkan dengan 6.500, tapi nggak cuma beda gol aja. Ingat bahwa level, tolong chat itu kalian naikin